Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 dari Universitas Teknologi Digital Bandung. Di sini kita akan memaparkan mengenai tahapan-tahapan perencanaan tenaga kerja atau bisa kita sebut dengan manpower planning dan pengaruh eksternal dan internal yang menjadi hambatannya. Bagaimanakah suggestion solusi yang harus dilakukan? Kelompok ini terdiri dari 5 anggota yang akan membahas poin mengenai tahapan tenaga kerja. Yang pertama, di sini ada saya, Audrey Sania Pratiwi, lalu ada Azmi Fatria, lalu ada Broderick Nisender, lalu rekan saya Ilham Nurmulyansa, dan rekan terakhir saya yaitu Ganjar Ginanjar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah sumber daya manusia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian perencanaan ketenagaan kerja. Perencanaan merupakan pemilihan dan menghubungkan fakta, memakai asumsi-asumsi perihal masa depan dalam menciptakan visualisasi dan perumusan kegiatan yang diusulkan, dan memang diharapkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Salah satu definisi klasik perihal perencanaan menyampaikan bahwa perencanaan pada dasarnya merupakan pengambilan keputusan kini perihal hal yang akan dikerjakan di masa depan. Berarti bahwa apabila berbicara perihal perencanaan sumber daya manusia, yang menjadi fokus perhatian ialah langkah-langkah tertentu yang diambil oleh administrasi guna lebih menjamin bahwa bagi organisasi tersedia tenaga kerja yang lebih menduduki aneka macam kedudukan, jabatan dan pekerjaan yang tepat pada waktu, kesemuanya dalam rangka pencapaian tujuan dan aneka macam sasaran yang telah dan akan ditetapkan. Lalu ada tahapan dan manfaat perencanaan SDM. Untuk memahami lingkungan kerja perusahaan, administrasi perlu memonitor dan memahami harapan dari setiap kelompok pemegang saham dan kebutuhan perusahaan. Tahapan perencanaan yang dilakukan diantaranya: yang ke-1, mengembangkan visi yang jelas. Kedua, merumuskan ke dalam suatu pernyataan. Ketiga, perkiraan pengembangan organisasi. Keempat, analisis persaingan. Kelima, penempatan sasaran dan tujuan pengembangan. Planning kegiatan. Keenam, pengarahan sumber daya. Selanjutnya, yang keenam adalah pengarahan sumber daya manusia atau suatu fungsi yang melakukan sumber daya manusia atau peranan, perekrutan, pelatihan agar dalam mencapainya tujuan perusahaan. Yang selanjutnya, modal atau dana. Fungsi ini adalah suatu induk bisnis perusahaan yang dilakukan atau yang digunakan untuk melakukan suatu pekerjaan atau usaha. Selanjutnya, penyimpanan SDM yang berhubungan dengan pegawai dan memproses data tersebut untuk mengetahui kebutuhan informasi yang dipakai. Selanjutnya, yang terakhir, sumber daya teknologi adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh sumber daya manusia pada era perkembangan teknologi informasi. Contohnya, perkembangan teknologi menjadi salah satu yang penting untuk menunjang suatu sumber daya manusia yang berkualitas. Jadi dapat disimpulkan penjelasan di slide sebelumnya adalah manfaat dan perencanaan SDM. Kesimpulannya, hal ini juga bisa mencapai sebuah sasaran yang dilakukan dengan mencari dan mengaktifkan beratur 100 sumber daya insan yang berpotensi merealisasikan kelebihan dan kreativitas yang mereka miliki. Selanjutnya, sumber daya manusia ini bertunjuk bahwa sumber dana, sumber daya alam, sumber daya insan
harus direncanakan dan dipakai sedemikian rupa sehingga diperoleh manfaat yang semaksimal mungkin. Selanjutnya, SDM perencanaan dikatabalikan atau seluruh proses kegiatan yang di dalamnya sanggup diimplementasikan suatu sasaran atau tujuan perusahaan. Di sini saya akan membahas mengenai pemanfaatan sumber daya insan. Yang pertama, jumlah tenaga kerja, kedua, berbagi kualitas, ketiga, masa kerja masing-masing. Keempat, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Kelima, bakat yang perlu dikembangkan. Keenam, minat bekerja yang bersangkutan kegiatan di luar kiprah. Selanjutnya, pembahasan akan dibacakan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan-tantangan di bidang sumber daya manusia. Nah, yang pertama ada tantangan eksternal, yang mana tantangan eksternal ini ialah berbagai hal yang pertumbuhan dan perkembangannya itu di luar kemampuan organisasi untuk mengendalikannya. Akan tetapi hal tersebut perlu untuk diperhatikan dan diperhitungkan karena dapat berpengaruh terhadap organisasi, baik itu berpengaruh secara positif maupun berpengaruh secara negatif. Contohnya ada perubahan lingkungan yang cepat, keberagaman tenaga kerja, globalisasi, peranan keluarga juga dapat menjadi tantangan internal bagi organisasi. Kemudian ada peraturan pemerintah dan juga ada kekurangan tenaga kerja yang terampil. Kemudian yang kedua ada tantangan internal yang mengasumsikan bahwa organisasi akan berusaha untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan setiap fungsi-fungsi yang ada di dalam organisasi. Dan yang terakhir ada situasi ketenagakerjaan organisasi, yang mana situasi ketenagakerjaan dalam organisasi tidaklah statis tetapi terus berubah-ubah karena ya adanya pensiunan, kemudian ada pemutusan kolerasi kerja dan lain sebagainya. Di sini saya akan membahas penyelesaian sumber daya manusia secara internal maupun eksternal. Bagaimana penyelesaiannya? Berikut faktornya. Yang pertama, cara mengatasi faktor internal. Yang pertama ada pendidikan dan pelatihan sebagai dasar pengembangan sumber daya manusia. Mengutip apa yang dikatakan Marzuki, bahwa ada dua hal yang sangat penting dimiliki oleh sumber daya manusia, adalah skill dan expertise. Saya sependapat dengan mantan ketua BPPAM ini, baik skill maupun expertise hanya dapat diperoleh oleh pendidikan baik formal maupun informal. Yang kedua, sumber daya manusia yang memiliki added value. Penduduk berusia kerja haruslah kita manfaatkan produktivitasnya. Tetapi perlu ditegaskan bahwa kuncinya dengan menggunakan brain power, bukan muscle power. Lalu, ada cara untuk mengatasi faktor eksternal. Yang pertama, meningkatkan kualitas tenaga kerja. Penting sekali untuk pemerintah memberikan stimulus sehingga masyarakat mau melanjutkan sekolahnya. Misalnya memberikan jaminan pekerjaan bagi mereka yang lulus SMP, lulus SMA, dan seterusnya. Mengupayakan kelanjutan bagi pendidikan mereka. Pemerintah juga dapat memberikan kepastian lapangan kerja bagi mereka yang berprestasi dalam pendidikan atau bagi mereka yang mengikuti badan latihan kerja. Lalu, pengaruh seorang pemimpin dalam human development. Selain dari dua faktor di atas, pengaruh seorang pemimpin dalam mengembangkan sumber daya manusia sangatlah penting, baik dalam ruang lingkup nasional maupun dari sisi mikro sebuah organisasi atau perusahaan. Menurut RUT 2014, ada dua faktor yang dapat kita kategorikan menjadi strategi di dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang pertama ada faktor internal, yaitu apa yang dimiliki oleh karyawan. Termasuk ke dalam faktor ini adalah pendidikan, keterampilan, keahlian, serta nilai tambah. Yang kedua ada faktor eksternal, yaitu apa yang ada di luar tenaga kerja yang dapat menjadi stimulus bagi tenaga kerja. Nah, dalam hal ini, pemerintah dan pengusaha akan memiliki peranan yang sangat penting. Yang terakhir ada metode perhitungan studi kerja. Metode ini menganalisa waktu kerja untuk menghitung kebutuhan tenaga kerja. Manajer menghitung unit pekerja
yang direncanakan dan waktu standar per unit. Contohnya, studi kasus, diketahui hasil pekerjaan yang direncanakan setahun yaitu 100.000 unit. Waktu kerja standar per unit 2 jam. Jawaban, jam yang dibutuhkan adalah 2 kali 100.000 sama dengan 200.000 jam. Jumlah pekerja yang dibutuhkan 200.000 dibagi 2.000 hasilnya 100 orang. Lalu diketahui dalam 1 tahun terdapat 100.000 proyek yang harus diselesaikan. Dalam satu proyek dibutuhkan 4 jam untuk menyelesaikannya. Waktu kerja produktif pekerja dalam setahun adalah 2.000 jam. Jawaban, waktu yang dibutuhkan yaitu 4 jam kali 100 proyek sama dengan 400.000 jam. Dengan perhitungan tersebut, jumlah yang dibutuhkan 400.000 jam dibagi 2.000 jam sama dengan hasilnya 200, yaitu 200 orang. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.